Selamat siang teman-teman semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menunggu untuk hari ini, pada siang hari ini, kami akan menyampaikan statement kelembagaan terkait dengan KPK yang nanti akan disampaikan oleh Bapak Alexander Marwata dan juga didampingi oleh Pak Sekjen KPK, Bapak Cahya Haharyafa. Jadi teman-teman, saya nanti akan mempersilahkan Pak Alex dulu untuk menyampaikan pernyataan kelembagaan kepada teman-teman media semuanya, dan kemudian nanti akan kita lanjutkan dengan tanya jawab, tapi mohon maaf karena ada kegiatan berikutnya yang akan harus dihadiri oleh Pak Alex, saya akan memberikan hanya kesempatan pada 3 penanya. Baik, saya persilakan kepada Pak Alex untuk menyampaikan. Siang teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sehat dan bahagia untuk kita semuanya. Menyikapi pemberitaan media tentang penetapan Bapak Firly Bahuri sebagai tersangka dalam perkara dugaan suap yang sudah diumumkan oleh Polda Metro Jaya pada tanggal 22 November 2023. Pertama, kami atas nama Komisi Pemberantasan Korupsi menghormati proses hukum yang berlangsung di Polda Metro Jaya. Yang kedua, sesuai dengan ketentuan pasal 32 ayat 2 dan ayat 4 Undang-Undang 19 tahun 2019 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang nomor 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Dalam hal pimpinan KPK menjadi tersangka tindak pidana kejahatan, pimpinan KPK diberhentikan sementara dari jabatannya. Pemberhentian tersebut ditetapkan dengan keputusan Presiden. Yang ketiga, pimpinan KPK secara kolegial tetap solid dan berkomitmen memastikan KPK akan tetap melaksanakan tugas sebagaimana yang dimandatkan oleh Undang-Undang KPK. Menuntaskan perkara-perkara tindak pidana korupsi baik di tingkat penyelidikan, penyidikan maupun pengembangan hasil persidangan, fakta-fakta persidangan, dan juga KPK juga tetap melaksanakan program pencegahan korupsi seperti pengawalan pada penyelenggaraan pemilu, program aksi pencegahan dalam Stranas KPK, program koordinasi dan supervisi, pendidikan anti korupsi, dan lain-lainnya tetap berjalan sebagaimana mestinya. Yang keempat, kami menyadari bahwa pemberantasan korupsi tidak bisa dilakukan sendiri. Oleh karena itu, KPK juga akan terus bersinergi dan berkolaborasi dengan seluruh stakeholder, kementerian, lembaga, baik pemerintah pusat maupun di daerah, serta para pelaku usaha dan seluruh masyarakat Indonesia. Dan yang kelima, terima kasih atas dukungan masyarakat kepada KPK selama ini, dan kami akan terus memberikan update terbaru mengenai kerja-kerja KPK secara transparan kepada publik. Demikian kami sampaikan pernyataan dari KPK. Terima kasih. Baik, saya hanya memberikan 3 kesempatan. 1, 2, dan 3. Selamat malam. Selamat malam lagi. Sorry. Biasanya malam soalnya. Selamat siang Pak Alex. Saya Hedi dari Kumparan. Langsung saja pertanyaannya begini. Ada 2. KPK akan masih memberikan pendampingan hukum nggak kepada Pak Ketua yang sudah ditetapkan tersangka? Terus yang kedua, ini kan dugaannya yang disangkakan itu dugaannya pemerasan begitu. Nah, apakah ini kan biasanya pimpinan juga sering mengatakan soal kerja kolektif kolegial. Nah, ini ternyata di dalam pimpinan ini ada yang ini, apakah pimpinan itu tidak merasa kecolongan begitu? Terima kasih. Ya, yang jelas Pak Firly masih sebagai pegawai KPK. Gitu. Jadi tentu saja dalam menjalankan tugas dan kewajibannya yang bersangkutan berhak untuk mendapatkan bantuan hukum.
Yang kedua, apakah KPK kecolongan? Kita nggak pernah merasa kecolongan. Ya. Jalan internal di KPK sudah berjalan dengan baik, meskipun ada kejadian-kejadian, ya apalagi ini kita harus tetap menganut asas praduga tidak bersalah, kan seperti itu. Sedangkan yang sudah terjadi, ya seperti teman-teman juga ketahui sebelumnya, ada penyidik yang kemudian lakukan tindak pidana, ya. Apakah itu juga kecolongan? Ya, sistem nanti yang akan berjalan. Ya. Masuk yang sedang berjalan di mana penjaga rutan, itu juga akhirnya ketahuan. Dan kami masih tetap meyakini bahwa apa yang kemudian menjadi persoalan pada siang hari ini juga oleh Polda Metro Jaya itu juga dilaksanakan dengan profesional, ya. Dan kita akan mengikuti proses penyidikan di Polda Metro Jaya dengan pendampingan dari Biro Hukum. Saya kira itu. Ya, Baik, pertanyaan selanjutnya. mau nanya soal ini. Pak Alex, saya Yogi dari Harian Kompas. Yang pertama itu soal tadi kan ada ini ya pemberhentian sementara gitu ya, berarti ada ketuanya yang akan mengganti. Itu siapa? Terus kemudian bagaimana relasi KPK dengan kepolisian pasca penetapan tersangka ini? Kemudian tadi kan sebelum konferensi ini sempat ada rapat internal ya Pak, minus Pak Gufron ya. Nah itu hasil rapat internal itu apa saja? Kemudian terakhir peristiwa ini tentu akan menjatuhkan marwah KPK gitu ya, terutama dalam menjaga kepercayaan publik gitu. Nah apakah KPK akan melakukan proses perlawanan hukum atau seperti apa nanti ke depannya, termasuk juga dalam pemberantasan korupsi ini untuk memberikan kepercayaan kepada masyarakat. Terima kasih. Siapa yang menjadi wakil, siapa yang menjadi ketua, kan begitu kan? Ya, ini kita tidak berandai-andai, ya, tidak berandai-andai, dan kita juga tidak tahu, dan belum juga ada kepres dari Presiden. Dan sampai dengan saat ini, Pak Firly masih sebagai ketua KPK, kan begitu, dan menjalankan tugas seperti biasa. Kemudian terkait dengan kegiatan koordinasi kepolisian tidak ada persoalan. Karena ini menyangkut lembaga, bukan person pribadi-pribadi. Jadi kalau terkait kelembagaan, ya nggak ada terganggu. Sama saja kita berkoordinasi dengan Kementerian Pertanian, sekalipun menterinya sudah kita tetapkan tersangka dan kita tahan. Jadi, sama sekali nggak ada gangguan terkait dengan koordinasi kerjasama sinergi dengan pihak kepolisian. Kemudian terkait dengan opini publik, ya tentu cara yang paling efektif untuk meningkatkan kepercayaan publik adalah dengan kerja-kerja dan kinerja KPK, kan begitu kan? Tadi sudah saya sampaikan bahwa kami tetap berkomitmen dan tidak terpengaruh dengan kejadian ini, ya. Kita akan selesaikan semua perkara-perkara baik yang besar yang sedang kita tangani maupun dari hasil pengembangan di dalam tahap penuntutan maupun di dalam proses penyidikan. Nah, nanti perkembangan penanganan perkara tentu akan kami sampaikan ke teman-teman ketika kami sudah menetapkan tersangka. Saya kira itu. Baik, Rapat internal kan urusan internal lah. satu pertanyaan terakhir. Mbak, ini mau nanya soal ini. Apa nggak sengaja? Jadi Pak Ketua ini, Ketua KPK Firly Bahuri ini masih aktif atau sudah dinonaktifkan saat ini? Masih sangat aktif. Yang bersangkutan tadi juga ikut rapat. Dan yang bersangkutan ada di ruang kerjanya dan melaksanakan pekerjaan seperti biasa. Terus yang kedua mau nanya soal ini kan kasus di Kementerian kan berarti ada pemerasan dalam sebelumnya. Nah apakah kasus itu bisa dikatakan cacat hukum? Karena kan ada tindak pidana di dalam pengusutan tindak pidana. Terus yang kedua mau nanya dulu Pak Alex pernah bilang kalau seandainya mau menyuap atau memeras harus 5-5-nya pimpinan. Nah sekarang sudah di di Polda Metro Jaya Pak Firly sudah jadi tersangka. Apakah ini benar hanya kelakuan Pak Firly atau ada pimpinan lain yang berperan? Sekali lagi kita harus menganut asas praduga tidak bersalah, ya. Kita tidak tahu bukti apa yang dimiliki Polda, kan begitu. Kita nggak ngerti bukti apa yang dimiliki oleh Polda, keterangan saksi siapa, apakah sudah terverifikasi dengan baik. Tapi fakta hari ini ya penyidik Polda menetapkan tersangka. Ya kita ikuti saja
proses hukum itu di Polda, kan begitu. Apakah kemudian itu akan menyebabkan proses penetapan tersangka SYL menjadi cacat? Tentu saja tidak, dan tidak ada hubungannya. Tentu, nggak ada hubungannya sama sekali. Itu dua hal yang berbeda, ya. Di mana penetapan dari SYL itu tentu semua sudah didasarkan atas alat-alat bukti yang kami kumpulkan, penyidik kumpulkan. Dan kami meyakini bahwa berdasarkan alat bukti yang cukup, telah terjadi peristiwa pidana, korupsi tentu saja, dan siapa pelakunya. Kan begitu. Terus apa lagi tadi? Udah kan? Pak, Ya, tentu itu menjadi hak dari Pak Billy untuk melakukan perlawanan. Kalau yang bersangkutan kan berkali-kali, saya kira sudah teman-teman wartawan juga sudah mendengar dari statement beliau bahwa yang bersangkutan tidak pernah menerima suap, tidak pernah melakukan pemerasan, kan begitu. Tentu dia Pak Billy punya dasar menyampaikan pernyataan itu. Dan ketika yang bersangkutan akhirnya ditetapkan tersangka, tentu ada upaya-upaya hukum yang akan Pak Billy lakukan, misalnya dengan melakukan pra-peradilan. Itu hal yang normatif saya kira. izin saya Yomal dari suara.com ingin minta tanggapannya Pak Alex. Kita mundur ke belakang, kita mulai dengan perkara Ibu Lili Pintauli. Itu juga ada kasus dugaan gratifikasi. Itu sudah lewat. Sekarang kita maju saat ini juga ada dugaan pembocoran dokumen oleh Pak Johanis Tanak. Itu juga disidangkan di Dewas. Ada pendapat yang menyatakan bahwa itu juga terbukti. Dan sekarang Ketua KPK pertama dalam sejarah Indonesia sejak KPK berdiri 2023, pimpinan KPK menjadi tersangka korupsi. Yang ingin saya tanyakan, apakah ada permohonan maaf dari KPK kepada masyarakat atau rasa malu kepada masyarakat? Sekali lagi, itu yang ingin saya tanyakan. Ya, kita juga harus berpegang pada prinsip praduga tidak bersalah. Itu dulu yang kita pegang, kan gitu kan? Apakah kami malu? Saya pribadi tidak. Ya, karena apa? Ini belum terbukti, Ya, Pak Tanak. Kasus Pak Tanak di Dewas dinyatakan tidak terbukti. Itu yang harus pegang. Masyarakat menilai, masyarakat dasarnya apa? Kan begitu. Tetapkan tersangka, oke. Tetapi sekali lagi, ini baru tahap awal. Nanti masih ada tahap penuntutan dan pembuktian di persidangan. Itu yang teman-teman harus kawal, monitor, ikuti bagaimana proses ini berjalan di Polda. Tidak berhenti di sini. Tidak berhenti pada penetapan tersangka. Kita lihat, Polda sebelumnya juga melakukan penyidikan terhadap kebocoran dokumen. Ya kan? Mana hasilnya? Kalian nggak pernah tanyakan. Ya kan? Kalian nggak pernah monitor, tanyakan. Sementara di Dewas, apa fakta yang ditemukan Dewas pada kasus pembocoran dokumen di SDM? Nah itu. Kalian harus cermati juga itu. Oke? Baik teman-teman, saya rasa sudah cukup kesempatan untuk bertanya. Terima kasih sekali lagi pada teman-teman wartawan yang hadir dalam konferensi pers hari ini. Mohon maaf jika ada yang salah-salah. Terima kasih, salam sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.